Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita mulai dulu pelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di pembelajaran relasi dan fungsi. Sekarang bagian yang pertama. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa yang dinamakan relasi dan bagaimana cara menyatakan relasi. Oleh karena itu, marilah amati gambar silsilah keluarga berikut. Di sini ada seorang ibu yang memiliki 2 anak. Ada yang memiliki 3 anak. Nah, kita bisa melihat ya. Sekarang misalkan ada menu seblak. Di sini ada seblak ceker, basah, kering dan sebagainya, dan ada himpunan harga-harga gitu ya. Kita bisa lihat mana saja yang harga 5.000, mana yang harga 7.000, atau bahkan ada nggak yang harga misalnya 10.000. Kemudian perhatikan lagi, di sini ada ekstrakurikuler. Ada dari sekian siswa di kelasmu, ada berapa yang memilih ekskul drum band. Nah, kemudian kita bisa lihat juga contohnya bendera. Bendera di tiap negara pastinya memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian ada 2 gambar lagi, yaitu KTP. Nah, setiap warga memiliki nomor KTP yang unik ya, masing-masing punya nomor beda-beda. Kemudian tarif listrik. Nah, setiap golongan pemakai juga ini memiliki tarif listrik yang berbeda-beda. Nah, dari gambar-gambar yang sudah ditampilkan di atas tadi, bagaimana kalian melihat hubungan yang terdapat pada tiap gambar? Coba untuk membantu menganalisanya, ada pertanyaan kunci nih, misalnya KTP. Bagaimana hubungan antara warga Indonesia dengan nomor KTP? Atau silsilah keluarga, bagaimana hubungan ibu dengan anak atau hubungan anak dengan ibu? Misalnya makanan kesukaan. Nah, apakah seblak disukai semua orang? Apa hubungan menu dengan harganya? Ya, ekstrakurikuler. Bagaimana cara kita memetakan teman-teman kita yang ikut di eskul di sekolah kita bagaimana? Kemudian hubungan antara bendera dengan negara. Apakah setiap negara memiliki satu bendera? Atau kemudian juga tarif listrik. Tarif listrik rumah satu dengan rumah yang lain, itu bagaimana cara menghitungnya. Nah, oleh karena itu, untuk lebih memperjelas, marilah kita simak uraian materinya. Relasi itu adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Pada relasi, tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Jadi bisa jadi anggota daerah asalnya itu boleh memiliki pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Contohnya misalnya ada himpunan A yang beranggotakan Ibrahim alaihissalam, Yakub alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian himpunan B beranggotakan Ismail alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ishak alaihissalam, dan Fatimah radhiyallahu an. Nah, bagaimana menyatakan relasi ayah dari untuk soal ini? Kita bisa lihat dalam 3 cara ya. Pertama, menyatakan relasi dengan diagram panah. Kita buat dulu himpunan A-nya, yaitu ayah, kemudian kita isi
anggotanya, kemudian kita buat dulu himpunan B, himpunan anak, dan kemudian kita masukkan anggota-anggotanya. Nah, karena relasinya adalah ayah dari, maka kita hubungkan Ibrahim ayah dari Ismail, Ibrahim ayah dari Ishak, Yakub ayah dari Yusuf, dan Muhammad SAW ayah dari Fatimah. Seperti inilah cara menyatakan relasi dalam diagram panah. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan diagram kartesius. Kita membuat diagram kartesius sumbu X yaitu sumbu mendatar untuk ayah, kemudian sumbu Y yang sumbu vertikal untuk himpunan anak. Kita tulis anggota-anggotanya. Kemudian kita buat koordinatnya. Misalnya tadi Ibrahim adalah ayah dari Ismail, maka Ibrahim dengan Ismail kita buat titik koordinatnya. Begitu juga Ibrahim dengan Ishak. Kemudian Yakub dengan Yusuf, dan juga Muhammad dengan Fatimah. Seperti itu, perhatikan ya. Kemudian cara yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Menyatakannya diawali dengan kita gunakan kurung kurawal. Kemudian kita tuliskan pasangan berurutannya di dalam kurung. Ibrahim, Ismail, dia dikurung. Kemudian Ibrahim alaihissalam, Ishak dikurung lagi. Begitu seterusnya sampai dengan Muhammad SAW, Fatimah, kurung tutup, dan diakhiri dengan kurung kurawal tertutup. Begitu. Nah, untuk lebih jelas daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil bisa dilihat pada gambar. Daerah asal itu domain, kemudian daerah kawan itu yang hijau kodomain, dan kemudian daerah ring itu berada pada daerah kodomain. Seperti yang tadi, domainnya berarti daerah asal yaitu Ibrahim, Yakub, dan Muhammad. Kemudian daerah kodomainnya itu himpunan Ismail, Yusuf, Ishak, dan Fatimah. Dan ringnya itu adalah hasil. Ternyata Ismail, Yusuf, Ishak, dan Fatimah. Ya, kesimpulannya, jadi apakah itu relasi? Relasi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B, dan dapat dinyatakan dalam 3 cara: diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Baik anak-anakku sekalian, selamat belajar. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, karena siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Semangat belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.